Pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat malam Bang Zainuddin. Tiara, Ya, Bang Zainuddin, terkait dengan expose yang sudah dilakukan oleh Polda Lampung, ini kan mengungkap bahwasannya telah terjadi tindak prostitusi di salah satu indekos yang ada di Bandar Lampung. Dan ternyata Bang Zainuddin ini salah satu bahkan 6 orang yang pada saat penangkapan dilakukan ini masih di bawah umur. Nah, bagaimana tanggapan Bang Zainuddin selaku pengamat hukum melihat situasi seperti ini, Bang Zain? eh, jadi terkait dengan tindak pidana prostitusi online ini, yang sebagian besar bahkan 5 diantaranya itu adalah anak di bawah umur ya. Jadi dalam Betul hukum sekali. pidana sebenarnya tidak ada istilah anak di bawah umur, Mbak Mutiara. Yang ada adalah korban anak ya. Jadi yang disebut dengan pengertian dari anak itu adalah mulai dari dalam kandungan sampai usianya sebelum 18 tahun. Itu disebut sebagai anak dalam hukum pidana. Jadi tidak ada istilah sebenarnya anak di bawah umur. Yang benar adalah korban anak atau anak. Karena Baik. kalau ketika di dalam kandungan dan usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tersebut disebut sebagai anak. Nah, ini mungkin salah satu bentuk keprihatinan kita ya, salah satu bentuk keprihatinan kita, apalagi kita pada saat ini pada bulan Ramadan, tapi masih saja ada terjadi tindak pidana prostitusi online ini. Nah, ini salah satu bentuk keprihatinan kita. Kemudian kita mengharapkan penyidik dalam hal ini Polda Lampung dapat segera menuntaskan tindak pidana ini sampai kepada akar-akarnya, sehingga tidak terulang kembali pelaku-pelaku atau korban-korban anak lainnya melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa. Oke, Bang Zai, kalau boleh tahu dari sisi hukum nih Bang, biasanya kenapa sih Bang ini bisa terjadi apalagi korbannya adalah tadi yang seperti dikatakan Bang Zainuddin masih anak, kategori anak gitu Bang. Apakah dikarenakan motif ekonomi kah atau untuk gaya hidup gitu Bang? Saya melihat ini masuk ke gaya hidup ya, karena apa yang dijanjikan oleh DA atau mucikarinya ini adalah iming-iming berupa barang-barang mewah ya, seperti iPhone, televisi, kendaraan. Nah, iming-iming seperti inilah yang sangat rentan bagi anak-anak remaja ya, anak dalam ini anak wanita atau perempuan yang tergiur dengan cara-cara mudah mendapatkan uang dengan iming-iming barang-barang atau barang-barang mewah tadi. Ini lebih kepada gaya hidup saya pikir ya, karena eh, kalau kebutuhan sehari-hari saya yakin mereka yang ngekos atau mungkin posisi mereka bekerja atau mahasiswa dengan penghasilan bulanan itu tentu saja sudah cukup untuk hanya sekedar makan minum dan kebutuhan sehari-hari. Tapi dengan gaya hidup yang lebih mereka lebih inginkan dengan kondisi strata sosial yang ada di media sosial, mereka misalnya melihat gaya-gaya hidup yang menggunakan pakaian yang mewah, menggunakan alat-alat komunikasi yang mewah, membawa benda-benda yang mewah, sehingga dengan adanya janji-janji dari para mucikari ini tadi, mereka tergiur meskipun dengan imbalan yang sangat sedikit sekali ya, yang tadi dari mulai pembayaran Rp250.000, mereka hanya mendapatkan Rp50.000 dari setiap satu orang pelanggan. Seperti itu Mbak Mutiara. Baik, Bang Zaid, ini kan karena memang yang terlibat ini beberapanya adalah anak yang masih dalam kategori anak di usia di bawah 18 tahun. Bang Zaid, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada para anak-anak ini yang sudah terlibat dalam aksi pidana prostitusi gitu, Bang? Yang pertama tentu saja pengawasan dari orang tua ya. Jadi kan ada jam malam ya, dari kos-kosannya pastikan orang tua itu menempatkan anak-anaknya atau bekerja atau kuliah, ngekos atau tinggal atau ngontrak yang memang bisa dikontrol ya. Dikontrol oleh orang tua. Yang namanya anak-anak ini kan kadang-kadang
harus senantiasa diingatkan, harus senantiasa kita perhatikan, harus senantiasa kita jaga dan kita awasi sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, peran dari masyarakat. Peran dari masyarakat tentu saja untuk dapat melihat kondisi yang ada terjadi di masyarakat. Apabila mencurigai atau patut diduga ada hal-hal yang mencurigakan, misalnya ada yang datang, kemudian ada yang pergi, kemudian tengah malam mereka belum pulang. Ini tentu saja melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari ketua RT, ketua lingkungan, kemudian ada aparat Babin Kamtibmas, sehingga kemudian ini ada nanti peran ketiga, yaitu penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk dapat berupaya baik secara preventif maupun secara tindakan ya, dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang tidak diharapkan ini. Bang Zainuddin, menariknya di kasus ini ternyata tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh mucikari berinisial DA ini sudah dilakukan selama 2 tahun di salah satu indekos. Dan tadi pada saat Mutiara bertanya kepada reporter, apakah ada keterkaitan antara pemilik kosan dengan tersangka? Ternyata sejauh ini masih terus dilakukan penyelidikan, jadi belum ada keterangan pasti. Tapi Bang Zai, semisal nih Bang, ada keterkaitan atau kerjasama di antara pemilik kosan dan juga tersangka yang berperan sebagai muncikari, apa kira-kira Bang hukuman yang diterapkan kalau misalkan berdasarkan hukuman yang ada di Indonesia, Bang? Jadi di KUHP kita ada namanya pasal 55 ya, turut serta ya. Turut serta dalam hal ini bisa menjadi perantara, menyiapkan, menyediakan, kemudian turut serta di dalamnya dalam bentuk kos-kosannya dan sebagainya, itu bisa saja dipidana sebagai turut serta melakukan tindak pidana. Oke, Bang, tapi kalau misalkan untuk di ranah hukum Indonesia sendiri nih Bang, untuk kasus prostitusi ini kan memang kerap terjadi ya. Dan apakah ada kemungkinan setelah tersangka yang berperan sebagai mucikari ini dibebaskan, kemungkinan besar untuk melakukan aksi serupa nih Bang, setelah dia nanti dibebaskan mungkin dari masa tahanannya? Jadi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang kan ada ancaman dalam pasal 2 ayat 1 itu Mbak Mutiara, sampai dengan maksimal 15 tahun. Tentu saja kita bagi penegak hukum khususnya mulai dari penyidik, polisi, jaksa, dan hakim mengupayakan supaya ada efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana yang maksimal, sehingga tujuan dari pemidanaan yang tadinya untuk melindungi masyarakat, menghindarkan supaya adanya korban, kemudian agar supaya terdakwa atau tersangka itu tidak mengulangi perbuatannya lagi, tentu saja mengupayakan supaya pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa ini diupayakan supaya ancaman pidana yang maksimal, agar supaya tercapai dari tujuan pemidanaan, yaitu yang pertama menghindarkan masyarakat dari korban, kemudian menghindarkan lagi agar supaya tidak ada pelaku lagi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke, Bang, dari kasus ini ada tadi salah satu reporter juga menyebutkan bahwasannya ternyata si DA yang berperan sebagai muncikari ini kan menetapkan harga Rp250.000 kepada para pelanggannya. Namun ternyata anak-anak yang terlibat dalam kasus ini ternyata hanya diberi upah senilai Rp50.000 nih Bang. Terus kalau misalkan dari sudut pandang hukum, berarti kan ini bisa dikatakan anak ini menjadi korban dalam kasus ini. Nah lalu upaya apa sih Bang yang dilakukan gitu? Mungkin untuk istilahnya apakah ada hukuman yang diberikan juga kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus ini? Atau bagaimana Bang? Ya, kalau tindak pidana sebenarnya baik pelaku maupun korban, tetap saja mereka sebagai anak ini sebagai korban, meskipun mereka kedudukannya sebagai pelaku. Tapi yang namanya anak itu adalah sebagai korban. Apalagi ketika masuk ke sebuah sistem, mereka itu kadang-kadang nggak bisa keluar, Mbak Mutiara. Jadi ketika sudah menjadi sistem dari DA dan jaringannya,
kadang-kadang mereka untuk melepaskan diri dari sistem itu akan kesulitan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan mereka terjerat sehingga tidak mau dan tidak mau mereka mengikuti apa yang menjadi skenario dari DA selaku mucikari dalam hal ini. Oleh sebab itu penting bagi anak-anak ya untuk adanya pendidikan dan pembelajaran bahwasanya ini mereka adalah sebagai korban, dan mereka sebagai korban tentu saja untuk bisa lepas dari jerat ini memiliki fungsi dan peran juga untuk dapat melaporkan gitu. Apalagi kalau dari 250 mereka hanya mendapatkan Rp50.000 dan langsung dipotong 200.000 Oke, baik. dari yang mereka Terakhir Bang Zai, dapatkan. untuk kasus ini apa harapan kedepannya untuk penegak hukum misalkan supaya kasus ini tidak terjadi di kemudian hari, Bang? Bagi penegak hukum yang pertama tentu saja harus segera menuntaskan dan mendalami kasus ini, membuat menjadi terang benderang dan tuntas setuntas-tuntasnya. Jangan sampai ada jaringan DA-DA yang lain di Kota Bandar Lampung ini ataupun ada korban-korban anak-anak yang lain. Sehingga diupayakan bagi para penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kalau perlu memang kalau ada jaringannya atau ada kos-kosan lain yang memang ada terlibat ya, ada kaitannya dengan DA, itu harus ditelusuri sampai dengan setuntas-tuntasnya. Karena yang begitu yang kita sampaikan dan kita bahas pada awal tadi bahwasanya gaya hidup yang semakin hedonisme membuat anak-anak ini terpancing ya, terpengaruh dan merasa mereka akan mendapatkan apa yang mereka menjadi tujuannya dengan adanya barang-barang mewah atau apa yang dijanjikan oleh mucikari tadi. Nah, ini penting ya, penting bagi para penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk segera menuntaskan permasalahan ini sampai kepada akar-akarnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Zai. Mungkin itu saja perbincangan kita mengenai expose terkait kasus prostitusi yang sudah diungkap oleh pihak Polda Lampung. Terima kasih banyak Bang Zai atas informasi dan waktunya dan selamat menunaikan ibadah puasa Bang. Semoga lancar Terima kasih, sampai Mbak Mutiara. Selamat akhir bulan malam. Ramadan nanti. Iya. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari pengamat hukum Universitas Bandar Lampung, Bang Zainuddin Hasan, mengenai pengungkapan kasus prostitusi yang terjadi di Bandar Lampung, di mana melibatkan anak sebagai korban ya dalam kasus ini.